Ya, Prof, kalau gitu bagaimana nih tanggapan panjenengan ya, terkait dengan pelaporan Ustadz Khalid ini, Prof? Ya, ini kita sayang sekali ya di masa yang bisa dikatakan masa-masa kita memulihkan ekonomi nasional, tetapi justru Ya. banyak kita membahasanya hal-hal yang sifatnya menurut saya tidak begitu urgent ya. Dalam Ya. arti ini kan tidak ada orang radikal kemudian ngebom, kemudian ya teroris oke, tapi kalau soal radikalisme itu kan saya katakan jenis kelaminnya aja nggak jelas itu loh. Ya dari sisi hukum itu sangat sulit kita definisikan dan misalnya mau dijadikan delik. Jangan dari sisi politik, nah ini yang jadi mainan gitu yang menurut saya memang sangat rentan untuk jadi mainan di maksudnya di wilayah politik itu. Tapi prinsipnya atas kasus ini ya kita harus melakukan pembelaan hukum ya terhadap Ustadz Khalid Basalamah itu. Ya kenapa begitu? Nah karena dakwah atau ceramah Ustadz Khalid Basalamah ini kan tidak perlu dipersoalkan secara hukum. Artinya kalau kita tinjau dari dua hal, misalnya yang pertama dari sisi lokusnya ya, lokus itu tempat. Ya. Beliau menyampaikan ceramah itu kan di masjid ya. Pesertanya juga para muslimin semua, kan itu kan. Dan agendanya adalah agenda dakwah atau tabligh. Dan tadi saya katakan ini juga diikuti oleh umat Islam semua. Nah jadi dalam hal ini kan tidak terkait dengan persoalan suku, agama atau kebudayaan dan lain sebagainya gitu. Itu yang kedua, ini dari sisi materi atau kita lihat isi dakwahnya itu adalah ya tentu pendapat beliau itu didasarkan pada dalil-dalil agama baik dari Quran maupun dari hadis kan gitu. Ya, nah jadi kalau misalnya ada yang berbeda pendapat ya tentu hanya saat itu kemudian diklarifikasi atau minta pendapat atau kita adu argumentasi di situ kan begitu. Nah jadi intinya saya ingin menyatakan bahwa ceramah Ustadz Khalid Basalamah itu tidak akan memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian yang terindikasi sara ataupun mungkin juga penistaan terhadap suatu kelompok sebagaimana diatur dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke, baik. Jadi jenengan tadi nyinggung ini tuh mainan politik ya. Menarik Prof itu. Menarik sekali ya. Tapi Prof, saya mendapati satu cuplikan tweet ya yang mengomentari tentang pelaporan isu Khalid Basalamah ini, Ustadz Khalid ini. Ini dari akun @iwanjanuar.com ya. Beliau meng-tweet ya, kewajiban seorang alim menjawab persoalan umat dengan pemahaman hukum yang ia yakini benar, bukan sesuai keinginan khalayak. Khilafiyah itu biasa, ya. Perbedaan itu biasa. Lama-lama rentenir bisa protes haramnya riba. LGBT gugat keharaman liwat ya. Liwat itu berhubungan lewat anus ya. Kemudian mucikari gugat haramnya zina, ambiar. gitu. Nah, bagaimana jenengan ya melihat persoalan ini dari konteks seorang penceramah, Prof? Iya. Ya kalau kita rasakan gitu ya Indonesia ini lama-lama akan ambiar gitu loh ya. Coba Anda bayangkan ya, kalau isi ceramah seorang ulama, ustadz ya atau mubaligh itu yang itu pada tempatnya dan memang untuk jamaah tertentu di situ ya, itu kemudian dianggap sebagai ujaran kebencian. Maka ya tadi akan banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang harus dihapus, ditiadakan dan atau mungkin juga dipersoalkan gitu Mas. Nah menurut saya kan ya tadi kalau tidak setuju dengan ceramah beliau ya bisa dipersoalkan gitu kan. Misalnya peserta kajian bisa mempersoalkan hanya sewaktu misalnya dalam acara atau dalam kajian tersebut, tidak perlu dibawa keluar apalagi sampai ke ranah hukum. Nah menurut saya justru yang semestinya harus dipersoalkan itu ya orang-orang atau pihak-pihak yang memotong video itu ya kemudian akhirnya kan bisa menghilangkan makna yang makna secara keseluruhan ya dari dakwah yang disampaikan itu ya, termasuk pihak-pihak yang memviralkan dan mengangkat video tersebut sehingga mengakibatkan kegaduhan di media sosial, mungkin juga di media maksudnya di dunia nyata. Jadi menurut saya memang kita harus ya betul-betul arif di sini kalau hal-hal yang demikian ya tadi seperti Anda sebutkan itu soal zina, LGBT, soal riba dan seterusnya. Wah ini kacau ini nanti kalau semuanya kita hadapkan dengan orang yang tidak sepaham. Nah padahal katanya kita ini mengakui Bhinneka Tunggal Ika. Ya kalau ada perbedaan ya itu hal yang biasa karena apa? Standpointnya mungkin berbeda, kitabnya berbeda, asal usulnya berbeda, ya akan berbeda gitu loh.
Jadi ya coba kita besarkan persoalan, kita menghargai persoalan keragaman itu, atau tadi Anda sebut namanya khilafiyah, itu hal yang sangat wajar dan mungkin gitu. Jadi tapi tidak perlu kemudian dibawa ke ranah hukum, kemudian saling menuntut, itu saya kira akan membuat kita makin ambiar itu.